Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Jadi hari ini kita belajar matematika tentang berbagai bentuk pecahan. Kalian bisa buka bukunya di halaman 11. Terdapat 4 bentuk pecahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama pecahan biasa, contohnya 2/6. Pecahan campuran, contohnya 2 1/3. Pecahan desimal, contohnya 0,3. Dan yang terakhir persen, contohnya 25/100 dan bisa ditulis dengan 25%. Baiklah, kita mulai membahas pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya itu merupakan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/6. 2 itu lebih kecil daripada 6. Jadi pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya atau nilai yang atas itu lebih kecil dari nilai yang bawah. Kemudian pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi yang atas itu lebih besar dari yang bawah. Contohnya 5/3. 5 lebih besar dari 3. Ini adalah contoh dari pecahan tidak murni. Contoh yang lainnya bisa kalian lihat ada 7/4, 11/7, dan 12/10. Selanjutnya kita akan membahas pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya seperti pecahan tidak murni, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi di sini contohnya 7/3. Karena yang atas itu lebih besar dari yang bawah, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi 7/3 itu artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. Lebihnya 1/3. Maka ditulis 2 1/3. Contoh yang lainnya 5/4. Artinya 5 dibagi 4. Hasilnya 5 dibagi 4 adalah 1. Lebihnya 1/4. Jadi kalian bisa tulis 1/4. Kemudian contoh yang lainnya 10/3. Artinya 10 dibagi 3 sama dengan 3 lebihnya 1/3. Maka bisa ditulis 3 1/3. Oke, untuk yang belum paham, kalian bisa lihat bukunya di halaman 11. Ada kotak kecil di sana. Mendapatkan pecahan campuran itu dengan cara bersusun, ya. Pembagian bersusun. Jadi 7 misalnya bentuk pecahan yang mau diubah itu 7/3. Artinya 7 dibagi 3 kan. 7 dibagi 3, kalian bisa lihat gambarnya itu menggunakan cara bersusun, ya, pembagian bersusun. Hasilnya kan 2. Nah, 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 7 dikurang 6 sama dengan 1. Sisanya berarti 1. Jadi hasilnya itu 2, sisanya 1. Maka dapat ditulis 2 itu merupakan hasilnya tadi, hasil pembagian. Kemudian 1 yang warna biru itu adalah sisanya, dan per 3 karena bentuk pecahannya itu penyebutnya sama dengan 3. Jadi 3-nya tetap ditulis 3. Jadi 2 1/3. Selanjutnya kita akan pelajari tentang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Kita bisa lihat contoh di sini, ya, ada balok, ada 3 bagian yang diwarnai di antara 10. Jadi 3/10. Ini bisa ditulis pecahan desimalnya yaitu 0,3. 0,3 ini merupakan bentuk pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma, ya.
Kemudian contoh yang lainnya 0,25. Ini merupakan bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, seperti itu. Oke, the last one is persen, ya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Jadi persen ini dapat ditulis dengan lambang persen. Ada 02 dipisahkan dengan garis miring. Contohnya 8%. 8% ini artinya 8 per 100. Kemudian 25% artinya 25 per 100. Selanjutnya contoh soal nomor 1. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Yang A, 5/2. Ini bisa kita cari dengan menggunakan pembagian bersusun. Caranya 5 dibagi 2. 5 dibagi 2, 5 dibagi 2. 2 dikali berapa yang mendekati 5? Yaitu 2 kan? 2 dikali 2, 4. 5 dikurang 4, 1. Nah, ini kita sudah ketemu jawabannya. Kita tulis hasilnya yaitu 2, kita letakkan di depan, dan 1 di atas merupakan sisanya dan penyebutnya 2. Jadi hasilnya 2, 1/2. Kemudian nomor 2, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. 1, 4/5. Ini caranya adalah dengan mengalihkan 5 dikali 1. Hasilnya 5, 5 ditambah 4, 9. Jadi 9/5. Nomor 3. Tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Kita hitung dulu bagian yang diarsir, yaitu 4 per bagian yang semuanya, seluruh bagian, yaitu ada 10 bagian. Jadi ini bisa ditulis 4/10. Kita lihat di sini penyebutnya 10, berarti ini persepuluhan kan, maka bisa ditulis 0,4. Lain halnya lagi misalnya per seratusan, penyebutnya 100, berarti nanti ada 2 angka di belakang koma, 0,04. Kemudian nomor 4, tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. 0,2 itu ditulis 0,2. Terakhir soal kelima, 56% ditulis angka 5, 6, dan lambang persen.